Selamat malam, perkenalkan nama saya Priscilla Rizkyanti Elsianoid dengan nomor induk mahasiswa AB231076. Di sini saya akan melakukan prasat pendidikan kesehatan tentang pendidikan kesehatan mengenai diaperas dan oral trust dengan dosen penguji Ibu Ajeng Maharani Pratiwi SST MK. Atas nama Ibu Indah. Permisi, Bu. Iya, silakan masuk. Terima kasih. Iya, silakan duduk. Saya tutup pintunya dulu ya. Ya. Terima kasih, Bu. Ya. Baik, sama adik ya. Ya. Sebelumnya perkenalkan dulu ya, nama saya Bina Rizka, saya yang bertugas pada malam hari ini ya. Bagaimana ada yang bisa saya bantu Ibu? Begini, Bu, ini anak saya kok bagian bukunya kok ada merah-merah ya, Oh Ibu. iya, kita periksa dulu ya, boleh ya? Tidurin di sini nggak apa-apa. Oh, adiknya nggak nangis ya dia ya? Semalam nangis, sempat nangis ya? rewel. Oh, walah, bentar ya. Bu Bidan buka celananya dulu ya adik ya. Oh iya, misi ya cantik ya. Iya, merahnya Sempat Bu, panas ya. juga Sempat semalam. malam ya, Iya. sempat pagi panasnya semalam Iya. ya. Yang pas paginya? Udah agak reda, Udah reda ya? udah turun. Oh iya, baik. Baik dulu ya. Baik, Kasih. Iya. Ini baik, ini sebelumnya saya data dulu ya, Ibu Indah ya, benar ya. Betul. Adiknya namanya siapa? Adinda, Indah ya. Jenis kelaminnya perempuan. Usianya sekarang berapa Ibu? 14 bulan. 14 bulan. Baik, ini untuk keluhannya tadi itu ya. Ini apa? Kemerahan di bagian popok itu ya, bagian sekitaran Ada popok. bercak kemerahan itu. Ada bercak kemerahan itu ya. Berapa hari tadi Bu? Udah 3 hari. Udah 3 hari yang lalu ya. Baik. Baik, akan saya jelaskan sedikit untuk yang kemerahan itu di dalam bahasa medis itu dinamakan diaperas Ibu atau peradangan pada bagian ini apa kemaluan atau bagian pokok ini apa bokong bayi. Itu disebabkan oleh apa? Disebabkan oleh pemakaian popok yang berlebihan atau dalam jangka waktu yang lama. Baik, untuk diaperas sendiri itu adalah ruang popok atau peradangan yang terjadi di daerah bagian ini penggunaan popok, yaitu sekitar bagian bokong, bagian genitalia dan juga bagian selangkangan adik bayi. Nah, untuk ini diaperas atau ruang popok ini sering terjadi pada bayi usia 4 sampai dengan 15 bulan. Jadi untuk adik sekarang ini memang lagi rentan-rentannya terjadi seperti itu karena masih sering penggunaan untuk popok itu sendiri. Baik, untuk penyebab diaperas atau ruang popok itu apa aja sih Bu? Yang pertama, kebersihan yang kurang terjaga. Jadi ini pemakaian popok yang berlebihan itu bisa juga ini menyebabkan ruang popok. Lalu bayi sering buang air besar, buang air kecil. Lalu ini bayi yang sedang mengonsumsi antibiotik atau bayi yang mendapat antibiotik dari air susu ibunya. Apakah ibu sekarang lagi mengonsumsi antibiotik mungkin dari dokter? Tidak. Tidak ya, berarti itu cuma dari popoknya langsung ya. Baik, untuk tanda-tanda terjadinya ruang popok yaitu contohnya ada kemerahan di daerah sekitaran yang terkena popok, misalnya pantat, genitalia atau bagian kemaluan adik dan juga bagian selangkangan adik yang menyebabkan ruam-ruam atau kemerahan yang berlebihan. Tapi tidak bernanah tadi ya, saya lihatnya tidak sampai bernanah ya, tidak ada infeksi ya berarti ya. Baik, untuk penata laksanaan diaperas sendiri itu yang pertama, ini usahakan mengganti popok kurang lebih 2-3 jam sekali. Atau ini misalnya ini pada saat adik sudah pup atau adik ini pipis, sekiranya sudah kelihatannya kok sudah basah, itu dirabanya sudah basah, itu langsung diganti. Terus itu bisa dilihat juga dari interaksi adik ini ini 2 jam 3 jam itu adik mulai rewel, itu coba bisa diperiksa apa mungkin popoknya sudah penuh, itu bisa jadi karena ada tinja, ada ini feses atau ada pipis itu. Lalu untuk ini penggunaan pada saat pembersihan daerah bagian ini genitalia atau bagian pemakaian popok itu kalau bisa hindari untuk pemakaian tisu basah karena dapat menambah iritasi di bagian luka itu tersebut Ibu. Iya. Pantes sih Bu, saya sering gunakan. Oh iya, pantesan karena tisu basah itu kan mengandung alkohol Bu. Jadi itu bisa semakin memicu itu peradangan pada bagian yang terkena popok itu. Berarti saya harus hindari ya. ya. Ini sebaiknya dihindari. Terus sebaiknya sebaiknya menggunakan air yang bersih. Air yang bersih untuk membersihkan di sekitaran area yang pada saat penggantian popok. Lalu kalau bisa ini jangan pada saat menggosok atau mengeringkan jangan digesek Bu. Jadi misalnya ini daerah popok bokong adik itu cukup dilap lembut, lap halus karena
ini kulit kulit adik bayi ini kan masih sensitif Bu, masih lembut. Jadi kalau terkena gesekan kan itu bisa menyebabkan iritasi. Lalu selanjutnya hindari penggunaan popok yang terlalu kencang. Kan biasanya kayak dipakai popok ditarik biar ini nggak bocor karena itu biar ini kenapa tidak boleh, biar harus ada ini pertukaran udara di sekitaran bagian-bagian yang ditutupi oleh popok seperti itu Ibu. Lalu tidak disarankan untuk menggunakan baby oil atau lotion untuk mengurangi ruam. Jadi kalau ada ini luka di sekitaran itu tidak boleh mungkin saya pakai atau enggak ini biasa kan suka ditepuk-tepukin itu bedak bayi kan. Nah itu malah bisa ini memicu untuk iritasinya semakin bertambah Ibu. Lalu untuk pencerahannya itu bisa seperti ini. Pencegahannya itu seperti apa? Yang pertama, pilihlah popok yang berbahan kain yang dapat menyerap keringat. Yang kedua, sering mengganti popok apabila sudah terlihat basah atau pup atau pipis adik sudah berlebihan, atau adik sudah mulai menunjukkan ekspresi rewel atau sudah mulai bertingkah laku rewel, itu sebaiknya langsung diganti. Lalu sering menjaga di sekitar daerah popok. Dan juga jika untuk ruam-ruamnya sudah lebih dari 2-3 hari dan ada terlihat tidak sembuh atau semakin banyak peradangan, sebaiknya dibawa ke tenaga kesehatan saja ya Ibu ya. Baik, setelah itu saya jelaskan sedikit ya, ini masih berkaitan dengan dengan diaperas atau ruam popok, tapi ini terjadi di bagian lidah atau itu sering dinamakan oral thrush. Oral thrush itu apa sih Bu? Oral thrush itu kandiasis di selaput atau lendir mulut, atau biasa disebut dengan mukosa pada lidah dan kadang-kadang palatum gigi serta langit-langit mulut. Jadi biasanya kayak gumuh putih itu kan biasa kalau ada juluran lidah. Nah, itu kan ada bercak putih di lidah itu. Coba dilihat dulu Ibu, bisa ada bentar ya. Iya. Ada sayang, coba lidahnya mana sayangnya? Oh enggak ada. Enggak ada, Ibu bersih ya Ibu ya. Terima kasih. Iya. Nah, ini saya jelaskan sedikit ya tentang oral thrush. Oral thrush itu gejalanya apa sih Bu? Yang pertama itu tampak bercak putih pada mulut, yang tadi itu kayak gumuh itu loh, gumuh yang berlebihan. Jadi setelah ada minum susu kok kelihatan kayak ada julurin lidah, itu kayak ada putih-putih. Nah itu bisa itu bisa diindikasikan ke oral thrush itu. Lalu bayi sering kayak mau dikasih makan kan, sekarang ada udah mulai MPASI kan, udah mau dikasih MPASI, itu kok disodorin makanan kok nggak mau nelan atau nolak makan atau GTM, gerakan ini tutup mulut, itu sebaiknya itu diindikasikan sebagai oral thrush. Lalu selanjutnya itu suhu badan adik yang meningkat, misalnya kok ini dari pagi sampai malam kok suhu badan adik semakin naik jadi semakin 40, kayak dicek punya termometer sendiri ya di rumah ya. Nah itu bisa dicek, misalnya kok pagi kelihatan udah mulai hangat, itu siangnya itu coba dilihat lagi, kalau mulai panas itu dicoba dibuka lidahnya, itu dibuka, itu bisa diindikasikan sebagai oral thrush. Lalu biasanya ada salah satunya juga ada biasanya ini pada saat makan itu dimuntahkan kan, tadi dia menolak untuk makan, tetapi ada juga yang kalau sudah makan kok dia ngemutnya lama terus tiba-tiba kok pengen dikeluarin. Terus bisa juga dengan ada yang sering mengeluarkan air liur yang berlebihan, kayak mences gitu loh Bu. Jadi air liurnya itu suka keluar dia kok ada kok 1-2 jam mulai ada air liur mengalir. Nah itu bisa diindikasikan ke oral thrush. Nah, untuk upaya apa saja sih Bu biar tidak terjadi oral thrush itu? Yang pertama, sering-sering mencuci botol, dot atau alat-alat minum atau alat makan yang sering dipakai oleh adik. Terus kalau bisa langsung disterilkan ya Bu. Kalau tidak ada alat steril, itu bisa menggunakan air panas yang direbus itu direndam ke dalam. Terus untuk kalau bisa untuk dot ade, pokoknya tempat-tempat makan ade itu dipisahkan, tidak boleh digabung dengan makanan orang rumah. Jadi punya rak sendiri, rak khusus untuk penyimpanan tempat makan dot-dotan ade, itu dibuat tempat sendiri ya Ibu ya. Terus untuk masih pakai empeng nggak Bu yang biasa sering Nah itu salah satunya juga bisa menyebabkan oral thrush. Karena apa? Oral thrush empeng itu kan kadang kayak setelah selesai di empeng sama ada dilepasin. Nah itu kan bisa kena debu, bisa kena barang-barang yang ada kayaknya ada virus atau apa, itu kan bisa menyebabkan itu Bu. Lalu selanjutnya ada yang menete, atau jika ada menete pada saat ada masih mau menete itu kok dia tidak mau menyusui, terus nanti nanti bisa menyebabkan puting ibu lecet. Nah itu sebaiknya pada saat ibu menyusui adik itu kalau bisa putingnya itu dibersihin terlebih dahulu, bisa menggunakan air hangat, kalau enggak air bersih, tapi setelah itu dibersihkan menggunakan kain kering ya Ibu ya, kain kering yang bersih. Lalu bisa juga adanya sisa-sisa makanan atau minum yang masih tertinggal di dalam mulut adik.
setelah adik makan atau setelah adik minum susu. Nah, untuk ini saya akan jelaskan sedikit untuk cara merawat ini oral trust pada adik. Yang pertama ini sebelum ibu menggunakan membersihkan lidah adik, usahakan orang yang mau membersihkan itu mencuci tangan terlebih dahulu sampai bersih. Lalu menggunakan sabun, bisa menggunakan sabun tidak apa-apa. Lalu ini membersihkan lebih dahulu dengan menggunakan ibu jari atau ibu jari kalau enggak ibu senyaman saya ya, dengan ya. menggunakan jari telunjuk. Ya. Lalu untuk jari telunjuknya itu bisa dibungkus menggunakan kain bersih. Lalu kain bersih itu dibasahi menggunakan larutan garam. Nah, saya contohkan ya, misalnya ini kainnya ya, ini dilipat seperti ini biar nggak terlalu besar. Misalnya ini kan dari jari telunjuk untuk dimasukin ke mulut adik. Nah, itu dilipat seperti ini. Pokoknya tidak boleh terlalu tebal juga biar nanti nggak merusak lidah adik seperti itu. Nah, setelah itu dicelupkan ke air larutan garam, terus kalau pada saat ini misalnya kalau adanya rewel itu bisa dibantu menggunakan mainan-mainan kayak kerincing itu, jadi itu bisa mendistraksi adik biar tidak merasa asin karena kok ini kan garam tuh. Nah, pada saat masuk kan bisa asin. Nah, itu biasanya ada anak yang menolak seperti itu. Kalau tidak bisa diolesi menggunakan gentian violet 0,25% atau 1 ml suspensi nistatin. Setelah itu, setelah menggunakan kain tersebut, itu kainnya langsung dibuang, bisa dicuci, tapi sebaiknya menggunakan kain yang sekali pakai saja. Seperti itu ya Bu ya. Baik Ibu. Nah, jika ini mukosa atau dia oral trust itu semakin bertambah, itu bisa dibawa ke tenaga kesehatan agar bisa dilihat lebih lanjut. Baik Ibu, terima kasih. Iya, baik. Ini sudah saya jelaskan, mungkin ada yang mau ditanyakan lagi? Sudah Ibu, saya Sudah mengerti ya. Baik. Mohon maaf jika ada pernyataan yang kurang mengerti atau penjelasan saya masih kurang lebih mengerti. Nanti jika ada yang mau ditanyakan lagi bisa kembali ke sini ya Ibu ya. Iya, terima kasih. Ya baik. Adanya cepat sembuh ya, cepat sembuh ya. Iya. Iya Ibu. Sehat-sehat ya Adik ya. Selanjutnya kita melakukan pendokumentasian. Sekian dan terima kasih.